Kalau dia paham betul bahwa sebanyak-banyak yang engkau tahu masih lebih banyak daripada yang engkau tidak tahu, ya zuhud bisa masuk. Loh, sampean pinter, sak pinter-pinter sampean. Oke, hendi banyak mana dengan yang sampean tidak pinter, yang sampean tidak bisa. Kan lebih banyak yang tidak bisa. Sebanyak-banyak yang kau punya, lebih banyak dari yang engkau tidak punya. Kayaknya lebih banyak yang saya bisa daripada yang nggak bisa. Aku ndalang iso. Oke. Aku main saksofon iso. Iya. Aku ngerayu wong wedok sithik-sithik iso. Iya. Terus aku main gitar iso. Iya. Aku nggawe lagu ya iso. Iya. Aku main teater iso. Coba gimana coba? 6 ya. 6 itu kan yang terbilang. Yang tidak bisa berapa? Pasti lebih dari 6 yang tidak bisa. Lah, kemampuan menerima itu loh, bahwa banyak bilangan lain yang kita nggak bisa, itulah sumbernya kezuhudan. Aku dapat itu sowan ke Mbah Fanani Dieng. Mbah Fanani itu kan katanya selalu membisu, tidak pernah ngendikan ya, tidak pernah bicara ya. Pagi itu jam setengah. Yang di jalan raya itu? Ya, di jalan raya itu. Kenapa kok nggak tanya? Loh, berarti Mbak Tejo pernah ke sana? Nggak gitu? Kok nggak nanya gitu? Nggak nanya. Paling ditolak. Yang di jalan raya, yang nggak keluar-keluar dari tenda itu kan? Iya. Itu aku ke Pak Eko dulu. Pak Eko itu kan juru kuncinya persis di belakangnya beliau itu kan. Itu sudah dari kecil itu. Dari kecil depan rumahnya sudah ada Mbak Fanani. Semua orang udah masuk ke tenda itu, Pak Eko itu belum pernah masuk karena takut. Ya itu. Ke Pak Eko, kemudian ikut aksesnya kuncen di situ, baru dipersilahkan. Ini loh Mbah, kalau sowan lewat kuncen itu begitu. Begitu sowan masuk, ngendikan kok mau berbicara. Ke Gus Iya. Chandra. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan ya, kira-kira seperti yang saya sampaikan tadi. Sebanyak-banyak yang kamu punya, masih lebih banyak yang kamu tidak punya. Jika kamu mau atau bisa menerima dan bersyukur, itulah kekayaan yang sejati. Itulah zuhud, zuhudnya Semar. Jadi kuncungnya Semar ini letaknya zuhud lah. Itu. Tapi Semar pernah bicara, barang siapa yang doanya cuman alhamdulillah, maka dia mungkin kaya, dia mungkin tidak kaya, tapi setiap kali butuh, itu bukan won ya, setiap kali need, bukan won, duit itu ada. Iya. Ilmunya Semar kan ilmu pas. Urip ki sing penting pas-pasan. Pas butuh ono, pas pengen duwe, pas apa-apa kan gitu kan. Urip ki sing penting pas-pasan. Pas butuh ono, pas ditagih iso mbayar, pas luwe ono sego, pas kangen diparani kekasih, pas. Itu. Jadi sebenarnya yang Semar ini dalangnya apa dia ya gitu loh. Waktu Gus Chandra datang ke nikahan mantuku anakku yang pertama wadon ini, mungkin supaya anakku kalau nonton ini ya, Om Chandra di sini. ada Om Chandra datang, Om Pri GS datang waktu itu dari apa? Semarang. Humor Sufi. Humor Sufi. Itu Gus. Mungkin sebulan sebelumnya aku nggak duduk belas dulu. Cuman ya udah nikah di sana udah. Iya. Pas setiap kali ditagih untuk uang gedung itu, pas on, duit ada, pas on. Iku ilmu Semar. Berarti yang Semar yang mana? Mungkin pancer. Enggak, sorry, aku terlalu sorry. Ya. Enggak semua kadang-kadang aku butuh nggak ada duit, tapi mungkin bukan butuh berarti, Ya. mungkin want ya, mungkin ingin. Ya bisa juga. Kalau Want itu masih bisa diolah menjadi kesadaran itu bisa. Nah, Oke, terus soal kunjung tadi? Nah, kuncung ini menandai bahwa dia sudah sampai pada tahap tertentu. Iki sak ribet-ribet sak ngisor iki pokok dhuwure putih, miber-miber, iki melu nderek kersane Gusti Allah. Itu loh. Manusia hidup ini kan kebutuhan keinginan tertingginya itu kan kekuasaan. Dalam level apapun, dalam bentuk apapun. Nyancang kuncung kinaryo ngencengke Kang Sarwojati. Wah, nek jare Kinarto Sabdo ngomong ingat, tang kepikiran utang rasa ke Mbah Narto. Terus jadi kuncung nguben mabit. Kalau kita nih hidup untuk mencari kekuasaan, berarti kan kita pengen dipasangi mahkota sepenuhnya.
Ya mungkin mahkota suami, mahkota kepala keluarga, mahkota menteri, mahkota presiden. Lah dia memilih mahkotanya adalah kuncung itu. Iki mahkotaku. Sing sarwa petak ya, kuncung mibar-mibar iku pertanda nderek kersane Gusti Allah. Aku tadi Bagong sih. Dadi Bagong. Alah, kuncung ya kuncung. Kok kuncung mibar-mibar dari kersane Gusti Pret. Kuncung ya kuncung, bilang aja kamu nggak bisa potong rambut, ya Tamar? Terus, Petro. Betul penjelasan Gus Chandra Malik Kuncung itu mubat mabit mengikuti kehendak yang maha kuasa. Tapi mungkin itu juga bohong, ya kan? Ini kan pincang kan? Hati-hati. Mau ngomong aja hati-hati dia. Yang tak pikir-pikir, ana bener omongane Gus Chandra. Bahwa kuncung Semar itu menandakan mahkota. Mahkota itu, tapi mahkota itu kan crown. Bahasa Yunaninya corona. Iya. Masuk mahkotanya virus. Nah, gitu. Mahkotanya virus. Iya. Tapi mungkin virus ini jadi galak begini karena kita tidak meletakkan virus ini di Lungguke sebagai raja yang kita hargai. Nah, Mahkota. Titik-titik mati karena virus. Sehingga virus tambah ngamuk. Bener nggak sih? Nah, ini persis sebelum setahun yang lalu, pertengahan Maret kan ya, pertama kali ditandai Indonesia mengakui adanya virus corona. Pas aku ditimbali ke Kudus sama Kiai Najib. Nah, ini masalah suul adab atau apa? Mau cerita ketemu kiai-kiai di depan Sujiwo Tejo gitu. Apa dikira aku nggak pernah ke Gus Najib? Gitu loh. Pasti ini kan urusannya beda. Kalau ini kan urusan kewalian. Oh, aku urusan minta doa tadi ya. Iya, Oke. Terus dilalah kemudian. Ya. Katanya kalau di Kudus itu pejabat nggak boleh ke sana. Boleh lewat yang Kalacakra. Yang idenya Sunan Kudus itu bener. Bisa turun. Bisa turun. Wah, itu cerita lain lagi. Jenengan kalau mau tak tanggap bola bali, wah bisa nerangkan banyak hal aku. Ana cara kedhata sawala padha jaya moga bathanga ngata bagamonya ya jada Palawa Setedha Karacana ya mara Jajaramaya ya marani Niramaya dan seterusnya ya toh. Itu Kalacakra. Itu beda lagi, nanti kita bisa. Padahal aku bisa itu. Ya, ini kan Ngata Bagamonya ya jada Palawa Setedha Karacana ya marani Jajaramaya ya marani Niramaya ya si Lapa Palasia. Iso. Karena aku ketemu salah satu kiai yang disebut tadi. Lah aku jadi, yang sufi yang mana ini? Aku aslinya ya Sondalang. Oke. Iya. Itu pas anyarane corona masuk Indonesia yang waktu kasus Depok itu yang 2 orang pertama itu loh. Temanku itu. Oh iya. Istrinya temanku, Mbak Maria, dia penari. Nggih, leres. Terus anak-anaknya teman-temannya anak-anakku juga. Ya, sehat tapi sekarang ya alhamdulillah. Nah, itu waktu itu juga ada Gusmus. Ya. Muridku. Iya. Karena gurunya kan nggak datang ya muridnya. Iya, di saat itu aku menyampaikan mau bagaimanapun virus COVID-19 ini makhluknya Allah. Walaupun mungkin titah baru cetakan anyar, tapi siapa yang bukan makhluknya Allah? Walaupun mungkin ada tangan yang terlibat sehingga menjadikan adanya makhluk itu, tapi kalau ditarik ke garis asal, garis awal, ya makhluknya Allah. Nah, ini makhluknya Allah yang baru, yang belum kita kenal. Nah, siapa tahu gara-gara tidak kenal itulah dia kemudian caper dan lain sebagainya. Lek tata cara Nuswantara maupun tata cara Islam, ya sing penting kan uluk salam, kari tembunge bagaimana, diajak bercakap-cakap. Siapa tahu kemudian dia mau beradaptasi dengan kita. Tapi aku terus didukani, dimarahi sama Gusmus. Gusmus. Terus di mana itu?
Sufi gak usah ngomong soal kesehatan, kalau soal virus, Sufi ngomong tasawuf tok aja. Sejak saat itu saya diam sampai sekarang. Kalaupun ngomong pun saya akan menceritakan yang kejadian itu saja. Karena pada waktu itu saya sudah mencium gelagat yang sangat mengkhawatirkan, Mbah. Aku ki wet lahir Sik dibantah sik supaya Bagong urip. Oh iya iya. Eleh, virus kok diajak ngobrol. Ngobrol karo menungso, karo bakul jamu, karo anak sing dodol terus jak cingur dari Mus Mulyadi. Sufi kok Gusmus. Gusmus itu ya Gusmus Mulyadi ku ya. Soalnya, Rek, ayo Rek. Duh, Gong, kok Sufi kok Gusmus? Gusmus Mulyadi kok duduk Gusmus? Loh, Gusmus itu untuk menuju Tuhan masih ngasih jalan melalui zikir dan lain sebagainya, Iya, ya kan? iya, iya. Nek Gusmus Mulyadi terserah. Coba, Rek, ayo Rek, melaku nang tunjungan, gak jelas harus lewat mana. Iya. Pokoknya nang tunjungan, Tunjungan. pokoknya tekan tunjungan. Mau lewat Depok, mau lewat terserah. Sabahagiane, bukankah itu Sufi? Ternyata penting Gusmus Mulyadi mengingatkan kita. Guyon. Iya. Tapi dia nggak ngasih apa? Kan Gus Chandra di buku Makrifat Cinta nerangin Syariat. syariat itu jalan menuju yang kita Tuju. orang supaya aku eling nang bukune Makrifat Cinta. Buku penting iso nggo Ya. sangun dalang Ya. penting. Makrifat itu adalah jalan misalnya syariat itu jalan menuju misalkan Noven. Ya, Ke rumah oke. Noven itu syariat. Misalkan Noven ini Tuhan kamerawan ini. Terus torekot itu kendaraan. Iya, betul. Ya kan? Ya, Untuk menuju Noven naik apa? Iya. Kalau mau naik kendaraan umum ini bukune Gus Makrifat Chandra, Cinta, ya. Makrifat Cinta berarti harus menyerahkan diri pada sopir, pada imam. Ya. Harus ada imamnya. Mursyidnya. Mursyidnya. Ya. Kalau mau jalan kendaraan pribadi ya monggo Silakan. tanpa mursyid, tapi ada resiko-resikonya. Resiko-resikonya. Oke, torekot itu kendaraan. Hakikat. Enggak, makrifat adalah alamat yang dituju. Oke. Iya kan? Ya, ya. Piye sih nulis buku ini malah lali gitu loh. Loh, gak aslinya sampean salah tapi kan aku sungkan, sampean Enggak. tamuku. Makrifat itu alamatnya. Oh, alamatnya Noven, alamat Tuhan itu di sini. Oke. Hakikat adalah orang yang dituju. Si empunya Si alam empunya empat. alamat. Ya. Gitu. Bener itu. Itu kekacauan yang sekarang terjadi. Kita lebih ribut ke wilayah syariat. Obat COVID harus ada stempelnya ini, harus ada pengakuannya itu, dan lain sebagainya. Coba kalau menggunakan cara-cara kenusantaraan dalam menyelesaikan masalah intern dalam negeri maupun masalah luar negeri yang datang ke dalam negeri. Kita punya kekayaannya, Mbak. Kekhasanah itu punya. Sambiloto. Sambiloto. Terus Kalau kebanyakan agak tekanan darah tinggi, banyak makan timun. timun, ada asam lambung, kunyit, ya. Kalau liver, kunyit putih. Kunyit putih, ya kan gitu toh. Kalau iku apa? Jadi sebenarnya sudah ada. Jangan-jangan obat-obat itu sebenarnya obat lambung atau apa sebenarnya isinya kunyit juga ya? Jangan-jangan. Jangan-jangan loh. Jangan-jangan kalau kita menghidupkan lagi apotek hidup yang di rumah itu dengan tanaman-tanaman Industri itu, mati. nah Industri obat. itu yang harus menjadi pembicaraan lebih lanjut. Kemandirian masyarakat di rumah itu bagaimana, terus supaya rekayasa teknologi pengembangan industri tidak terganggu juga bagaimana, kan ngono. Tapi jangan dibunuh satu sama lain, jangan saling kanibal.